Halo, jumpa lagi bersama saya dalam studi Al-Quran. Studi kita kali ini membahas surah An-Nahl ayat 51. Ini merupakan sebuah telaah yang logis. Namun sebelum kita melihat surah An-Nahl ayat 51 ini, terlebih dahulu kita satukan pemahaman kita tentang Al-Quran. Umat Islam yakin bahwa Al-Quran itu merupakan wahyu yang langsung dari Allah. Jadi Allah sendirilah yang berbicara. Karena itu, apa yang tertulis di dalam Al-Quran itu merupakan perkataan Allah. Ya, kata-kata Allah sendiri, bukan manusia. Dan karena Allah diyakini dan diimani maha benar, maka Al-Quran dilihat sebagai kebenaran yang meyakinkan. Ya. Dalam berbagai ayat dalam Al-Quran, Allah telah berkata bahwa Ia telah memudahkan ayat-ayatnya. Tujuannya supaya umat Islam dapat dengan mudah memahami firman-Nya. Karena itulah Al-Quran dilihat juga sebagai kitab atau keterangan yang jelas atau penjelasan yang sempurna. Nah, sekarang kita lihat surah An-Nahl ayat 51. Kutipannya sebagai berikut. Dan Allah berfirman, janganlah kamu menyembah dua Tuhan. Hanyalah Dia Tuhan yang Maha Esa. Maka hendaklah kepadaku saja kamu takut. Itu bunyi dari surah An-Nahl. Ya, ini apa yang tertulis ini merupakan kata-kata Allah. Ya, yang tertulis ini adalah kata-kata Allah, bukan manusia. Ya, jadi waktu itu Allah berbicara dan inilah hasilnya. Nah, dari kutipan wahyu ini kita dapat menemukan beberapa poin penting, yaitu ada pesan tauhid. Pesan tauhidnya itu sangat kuat, ya. Atau dengan kata lain, ada penegasan bahwa Allah itu esa, ya. Itu esa ini sama dengan konsep tauhid tadi. Ya, esa itu dipahami dengan satu, ya, sehingga Allah umat Islam, ya, Allah umat Islam itu satu, ya, umat Islam percaya hanya pada satu Allah, ya, hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala, satu-satunya Allah. Nah, ini pesan tauhid yang ada dalam ayat 51 tadi, ya. Dan ini bukan ayat tauhid ini bukan hanya surah An-Nahl ayat 51, ada banyak ayat-ayat lain, wahyu Allah lain yang memiliki pesan tauhid ini. Nah, karena itulah merupakan dosa berat jika ada umat Islam yang menduakan Allah atau yang membuat Allah itu ada dua. Itu dosa berat dalam Islam. Gitu. Nah, kalau kita memperhatikan, ya, memperhatikan dan mengkritisi wahyu Allah tadi, maka kita menemukan ada beberapa keanehan. Keanehan pertama adalah adanya pendobelan Allah, ya, adanya pendobelan Allah. Kita ingat bahwa Al-Quran itu adalah wahyu Allah. Allah sendiri yang berbicara. Ya. Apa yang dibicarakan oleh Allah, apa yang dikatakan oleh Allah, itulah yang ditulis, yang kemudian ada dalam Al-Quran. Ya. Itu Allah sendiri yang berbicara. Nah, jadi pada waktu itu, ya, pada waktu itu Allah berkata, Allah berfirman.
Allah berfirman. Nah, bla 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 bla. Gitu. Ya. Jadi Allah yang berbicara, dia menyebut lagi Allah. Ya, Allah yang berbicara, dia menyebut lagi Allah. Ini terjadi pendobelan. Ya, pendobelan. Kita dapat bertanya, siapa yang dimaksud dengan Allah tersebut? Allah yang disebut oleh Allah tadi. Siapa? Apakah Allah yang berbicara atau Allah yang lain? Kalau seandainya itu Allah yang berbicara, rasanya agak aneh. Ya. Kalau betul itu Allah yang berbicara, seharusnya Allah langsung saja mengatakan, janganlah kamu menyembah dua Tuhan dan seterusnya. Atau aku berkata, janganlah kamu menyembah dua Tuhan dan seterusnya. Seharusnya begitu. Kalau Allah yang disebut tadi itu adalah Allah yang berbicara. Tetapi kan tidak. Fakta yang terjadi, Allah berfirman, janganlah kamu menyembah dua Allah. Dan itu dikatakan oleh Allah. Ini mau menegaskan bahwa Allah yang disebut itu adalah Allah yang lain. Ya. Jadi bukan Allah yang berbicara. Nah, yang menarik lain adalah kalau kita mengadakan telaah linguistik ya atas kata ganti Allah dalam wahyu Allah tadi. Kalau kita membaca teks wahyu Allah tadi, kita menemukan ada dua kata ganti untuk Allah, ya, yaitu dia dan ku, ya, kepadaku, ya, itu. Ini kata ganti untuk Allah, ya. Jadi kata dia itu ditafsirkan sebagai Allah, ku juga ditafsirkan sebagai Allah. Tetapi apakah Allah yang sama? Nah, kata dia itu merujuk kepada Allah yang lain, bukan Allah yang berbicara. Agak aneh kalau kata dia itu adalah Allah yang berbicara. Tidak mungkin. Itu sama seperti saya yang berbicara, lalu saya katakan dia, bahwa dia itu adalah saya. Nggak mungkin. Aneh. Jadi dia itu merujuk kepada Allah yang lain. Sedangkan ku itu merujuk kepada Allah yang berbicara. Jadi di sini tampak jelas, ya. Dari sini tampak jelas ada dua Allah. Ya, ada dua Allah. Dan ini ditegaskan dalam anak kalimat berikutnya, ya, bahwa dua Allah itu adalah Allah yang esa dan Allah yang ditakuti. Allah yang esa itulah adalah dia, Allah yang lain. Sedangkan Allah yang ditakuti itu adalah Allah yang berbicara. Ya. Kepadaku lah kalian harus takut. Nah, berarti Allah yang berbicara itu. Sedangkan Allah yang esa itu adalah Allah yang dia. Baik Allah dia ini bukan atau tidak sama dengan Allah yang berbicara, berbeda jauh. Ya. Dari sini tampak jelas memang Allah itu ada dua. Nah, dari sini setelah kita telaah tampak jelas wahyu Allah itu membingungkan. Ya. Membingungkan. Karena apa? Konsep tauhid yang disampaikan itu berbanding terbalik secara linguistik. Ya. Mau menyampaikan pesan tauhid bahwa Allah itu esa, tetapi dalam uraiannya tampak jelas bertentangan dengan konsep tauhid itu sendiri. Ya.
mengatakan percaya pada satu Allah saja, tetapi mengakui juga Allah yang lain. Itu membuat kita bingung. Ya. Dari situ bisa dikatakan Allah Islam itu ada dua, bukan satu. Bukan satu, tapi dua. Ya. Kedua Allah ini diimani. Ya. Kedua Allah ini diimani. Nah, setelah sampai melihat uraian di atas tadi, kita sampai pada kesimpulan. Ya. Jika Al-Quran itu dilihat sebagai wahyu Allah, maka harus dikatakan Allah ada dua. Ini konsekuensi logis. Kalau kita percaya Al-Quran itu merupakan wahyu Allah, kata-kata Allah sendiri, maka harus dikatakan Allah ada dua. Jika tetap bersiteguh pada konsep tauhid, atau jika yakin Allah hanya ada satu, maka harus dikatakan Al-Quran bukanlah wahyu Allah. Itu. Jadi kalau tetap percaya Allah hanya ada satu, maka Al-Quran itu bukan wahyu Allah. Jika Al-Quran bukan wahyu Allah, pertanyaannya itu, Al-Quran itu siapa yang cipta? Siapa yang karang? Ya. Tidak bisa tidak. Sebagaimana yang telah dikatakan oleh orang-orang kafir pada masa Muhammad, Al-Quran itu adalah rekayasa Muhammad. Jadi, Al-Quran itu bukan wahyu Allah, tetapi rekayasa Muhammad. Kalau Al-Quran benar rekayasa Muhammad, maka Allah yang dimaksud itu adalah Muhammad. Demikianlah kajian studi Al-Quran kita tentang surah An-Nahl ayat 51. Semoga mendapatkan pencerahan. Sekian dan terima kasih.